Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sayyidul Bait, Sayyidul Musibah, Wakil almarhum Bapak Sulaiman, di antaranya Bapak Alfia, Bapak Ustaz Madani Sarjana Agama, Bapak Ledi, Bapak Reson, juga keluarga yang dari Bedahan, yang sama Pak Ahmad pada hari hadir, yang sama-sama kita hormati pula Ketua TKM Masjid Jamiat Taqwa, Bapak Ustaz Tekas PDI, yang sama kita hormati pula kita Bapak Ustaz Rusdi Effendi Sarjana Agama, yang terhormat juga Ketua RT 05 Bapak Mas Muslim dan Bapak yang lainnya, yang terhormat para alim ulama, Bapak Haji, para tokoh masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini. Allah gerakan hati langkah kita, berkumpul kita di rumah saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, dalam rangka takziah. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada saat ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tercurahkan pada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli beserta alaihi. keluarganya, sahabatnya, umatnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya, yang selalu menunggu suburkan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Maaf Assalamualaikum lewatan namanya gitu. Kebetulan malam ini beliau yang tugas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali cara kita pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan susunan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Sayyidul Bait, sekaligus penyerahan beras hadiah. Yang ketiga pembacaan suratul Yasin, tahlil, zikir, dan kalimat thayyibah, dirangkaikan dengan pembacaan salawat Nabi, dan yang keempat tausiah diniyah, yang kelima penutup dan doa. Mari saja acara kita pada malam hari ini kita buka bersama-sama. Yang membuka mohon kesediaan guru kita Bapak Ustaz Rusdi Effendi Sarjana Agama, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Musibah, keluarga besar, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah majelis takziah. Langsung saja marilah kita buka acara pada malam hari ini. Kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah wasilah barokah mujizat surah Al-Fatihah, apa-apa yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, wabil khusus untuk almarhum Bapak Sulaiman bin Bapak Bandahli, mudah-mudahan di alam kuburnya dijadikan saudah min riyadil jinan, dan keluarga besar yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal munuh wa rusyuh wa taubatin nasuh wa salahil jasad wa ruh wa hibdidahih wal batin wa nafsi wal ahli wal mali wal auladi wa dini wa dunya wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa, amma ba'd. Yang para asatid wal ustazah, terutama guru-guru kita yang mulia, Al-Ustaz Rusli Effendi, Al-Ustaz Saiful Haji Hamzah almarhum al-maghfurlah, Al-Ustaz Mukhlisin Susanto, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, seluruh jamaah, insya Allah sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata, ungkapan dan perbuatan yang paling baik untuk kita lakukan pada ini kesempatan, melainkan dengan kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang dengan percikan rahmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dapat menikmati kebahagiaan hari-harinya. Teriring salawat dan salam kita haturkan bersama, semoga tercurah kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, mengatasnamakan Sohibul Musibah, pertama kami banyak mengaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah, kerabat, sahabat, teman dekat yang telah ikut terus mendoakan kami, membantu kami, menghibur kami sampai dengan malam ini. Berkaitan dengan hal tersebut, kami cuma bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hal itu tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika tempat jamuan penerimaan tutur sapa dan bahas saya kurang berkenan, kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang berikutnya, bila dalam pergaulan Bapak Sulaiman bin Bandar ada hakul adami yang belum terselesaikan, kami sebagai keluarga Sohibul Musibah siap menyelesaikannya. Berikutnya, mewakili Sohibul Musibah juga menyerahkan beras fidyah. Semoga ini menambah berat timbangan amal almarhum Bapak Sulaiman bin Bandar. Pada Said, mohon diterima, kami berniat menyerahkan sedekah fidyah. Said, kami serahkan beras fidyah sebanyak 240 mud. Semoga menambah berat timbangan almarhum Bapak Sulaiman bin Bandarli. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini mewakili jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik yang di luar, yang di dalam, Bapak, Ibu, jamaah semuanya, kita menerima beras fidyah dari almarhum Bapak Sulaiman bin Bandarli. Mudah-mudahan melalui beras fidyah yang disediakan ini kepada kita semua, seluruh jamaah, mudah-mudahan menjadi tambahan kebaikan pada almarhum. Kemudian apabila ada kealfaan atau dalam ibadahnya, misalnya, mudah-mudahan siapa tertutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan oleh keluarga almarhum, yang pahalanya sampaikan kepada almarhum Bapak Sulaiman bin Bandarli, mudah-mudahan keluarga diberikan keberkahan, diberikan tambahan, dan kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan pahala dan keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Fi hazihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya nanti oleh jamaah silakan kelas ini dimanfaatkan, mudah-mudahan bertambah kebaikan untuk almarhum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah rahmatullah, mari langsung saja kita tunaikan hajat daripada sahibul bait atau sahibul hajat atau sahibul rahmah untuk bacaan suratul Fatihah, Yasin, Tabin, Zikr, serta kalimat thayyibahnya yang nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita baca senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawji wa ahbabihi wa zuriyati wa qarabati wa li sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين الملاسين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأزواجنا وجيراننا وقرابتنا ومشينا في الدين ولمن اجتمعنا هنا بسبب ولأجله خصوصا أهل قرب هذا البيت وفي هذا المجلس وفي هذه القرية. ثم رسال حبيب محمد بن يحيى بن عثمان. ثم رسال Bapak Gunawi bin Umar. ثم رسال Bapak Umar bin Adam. ثم رسال Bapak Sahil bin Adam. ثم رسال Ibu Lawiyah binti Adam. ثم رسال Ibu Badriyah binti Maliki. ثم رسال Bapak Maliki bin Adam. ثم رسال Bapak Daim bin Naumar. Sumarsan Ibu Maryati binti Marghim. Sumari Bapak Naumar bin Enzen. Sumarsan Ibu Kimat binti Kiong. Sumarsan Ibu Oni binti Boin. Sumarsan Bapak Jama bin Sanin. Sumarsan Ibu Salimah binti Kamini. Sumarsan Bapak Sugeng bin Resa di Meja. Sumarsan Bapak Ibu Sunyani binti Syarifuddin. Sumarsan Ibu Sulasri binti Sugeng. Sumarsan Bapak Mu'i bin Rashid.
Sumasan Bapak Asim bin Ridin, sumasan Bapak Bujang bin Umar, sumasan Idris bin Bujang, sumasan Mardia binti Umar, sumasan Bapak Zaman bin Umar, sumasan Bapak Rahman bin Umar. Sayyidillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kemudian sekali lagi kita berfatihah buat diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah sehatkan jiwa raga kita, lahir batin kita. Khusus kepada Ibu Rohaya yang dalam keadaan orang sehat, mudah-mudahan wasillah suratul Fatihah, penyakitnya diangkat Allah SWT, kembali disehatkan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga tentunya buat almarhum Bapak Sulangan bin Bandarli, dan juga buat Bapak Badri bin Gunawi yang masih terus kita doakan. Mudah-mudahan juga beliau almarhumah Sohibul bait Sohibul hajat Sohibul rahmah senantiasa diampuni seluruh dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan tempat yang sebaik-baiknya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, keluarga dijaga senantiasa diberikan kekuatan ketabahan iman dan Islam. Bihadina al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iqra'u suratul Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yasin. Mutiara ilmu agama, ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat yang mulia Kiai Haji Rusman Fadli, dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk pulang rumahnya. Oh, iya. Mudah-mudahan pada sehat semua. Mau puasa, soalnya mau puasa. Iya. Mudah-mudahan ketemu bulan puasa, bulan Ramadan. Mama udah tanah bang lawan. Udah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Kiai Haji Mardani, alhamdulillah menemani kita malam hari ini. Tiap malam nemenin. Tiap malam ya. Mudah-mudahan. Kemudian para asatidz lainnya, saya dengar tadi saya pula apa ya, mohon maaf kalau salah tadi. Para asatidz lainnya
para sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Bapak RW, Bapak RT, wabil khusus Sohibul Musibah, Bapak almarhum, keluarga besar almarhum Bapak Sulaiman bin Bandarli. Mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kuburnya diterangi oleh Allah bagaikan taman daripada taman surga. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mohon maaf apabila lancang kehadiran pada malam hari ini. Nyebrang naik ke atas, padahal di sini banyak ulama, banyak kiai yang tiap hari, tiap malam ngasih ilmu, ngasih taklim, ngasih ceramah. Malam hari ini malam ke-7, Kiai Mardani datang ke pondok saya. Punya pondok saya kecil-kecilan ya Bu. Itu alhamdulillah. Padli juga di sono, anak malam almarhum Bapak Sulaiman. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya dan menjadi bekal yang sangat berharga, penghalang daripada api neraka. Malam hari ini malam ke-7, kayaknya udah malam kesimpulan. Ya, tiap malam ada ceramah nggak kira-kira? Nggak ada, malam ini doang. Masya Allah. Pembukaan sekalian kesimpulan Ramadan ini. Iya, kesimpulin Mbak ya? Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya baca tadi, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mau pergi kemana go? Ngerti bahasa saya? Sama ngomongnya gitu sini. Orang ngerti orang. Ngerti. Bagianin ngerti. Sama baik berarti. Dulunya makan getuk sama singkong lemparin ke atap berarti. Gatet ya berarti. Yang namanya kematian kul innal mautal ladzi tafirruna minhu, yang namanya mati ampe kemana kok, ampe ke lubang semut, ampe kemana pun kalau itu mati udah saatnya datang, kita nggak akan bisa menolaknya. Apapun kedudukan kita, apapun posisi kita, apa dia mah presiden matinya belakangan, kalau udah waktunya mah presiden gua, kalau mati mah mati. Jangankan presiden, RT acimu belagu matinya belakangan. RT gue mah lain lagi. Gitu. Siapapun apapun gelarnya, siapapun kedudukannya, dimanapun tinggi, rendah, bocah, gede, kecil, tua, aki-aki, nenek-nenek, kalau udah waktunya mati, memati baik. Fa innahu mulaqikum, mati yang datengin kita. Siapapun itu jabatannya, ampe Nabi sendiri meskipun dia jabatannya Nabi, kalau udah Israil yang datang, kudu baik mati. Ada ceritanya, kitab Irsyadul Ibad. Yang namanya Nabi Yakub, temen dekatnya malaikat Israil. Bukan yang kayak makoli, bukan. Katanya temennya malaikat, bukan dia mah. Nabi Yakub temennya adalah malaikat Israil. Suatu hari itu malaikat Israil datang ke rumah Nabi Yakub, ditanya sama Nabi Yakub, Ajita litajuruni aulikobdi umri aulikobdi ruhi. Israil, ngapain mampir kemari? Kata Nabi Yakub. Tumben-tumbenan datang kemari. Getap amat udah nyampe kemari. Datang kemari mau berkunjung. Lidiarati au likobdi ruhi. Mau ziarah, mau berkunjung, apakah mau nyabut ruh saya? Ditanya sama Nabi Yakub. Malaikat Israil jawab, jitu di ziaratika, aku datang untuk mengunjungimu. Oh, silahkan. Kalau memang hari ini datangnya untuk berkunjung, silahkan. Datang malaikat Israil berkunjung. Ketika
Ketika itu Nabi Yakub menyatakan kepada malaikat Israel, as'aluka su'alan wahidan. Aku meminta kepadamu permintaan, satu permintaan. Apa permintaannya? Silahkan engkau sampaikan, kata malaikat Israel kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub menyatakan, idza qaruba ajali arsalani idza jaa ajalu. Sampaikan kepadaku kalau ajalku udah dekat. Kasih kabar kalau ajalku udah dekat, kata Nabi Yakub. Pokoknya nanti kirimin saya WA, kirimin saya SMS. Boleh lewat Instagram, lewat SMS, lewat TikTok, lewat apa ke boleh pokoknya. Sampaikan kepadaku kalau waktu ajalku nanti sudah dekat. Oke, kata malaikat Israel. Aku akan sampaikan nanti kepadamu. Arsaltu salah satu rusulin. Aku akan kirim kepadamu 3 utusan yang nanti akan memberikan kabar kepadamu bahwa ajalmu sudah dekat nanti. Udah pernah kali dengar cerita ini ya? Belum. Iya, catat dah. Pokoknya begini, kata malaikat Israel, nanti kalau ajalmu sudah dekat, aku kasih kabar 3 utusan datang. Kata malaikat ini, iya. Oke, dulu apa ya? Iya. Waktu berlalu, oke, kata malaikat Israel, nanti aku kasih kabar. Pas suatu ketika malaikat Israel datang lagi baik. Ditanya lagi sama Nabi Yakub, Ajita lidiarati aulikobdiruhi. Kamu datang sekarang mau ziarah atau mencabut ruhku? Dijawab langsung sama malaikat Israel, Jitu likobdiruhika. Aku datang untuk mencabut ruhmu. Sembarangan. Kemarin perjanjiannya bagaimana? Kalau ajal saya udah dekat, kan mau ngutus berapa utusan? 3 utusan. Sampai hari ini kemarin kagak ada yang datang. Orang ada yang bilangin, orang yang SMS, orang yang WA. Iya. Kagak ada SMS, kagak ada WA. Utusanku udah datang. Kata malaikat Israel. Udah. Atuh kok orang yang datang, kata Nabi Yakub. Udah 3-3-nya. Kagak ngomong apa-apa, kagak ngasih tahu apa-apa. Udah. Emang utusanmu apa? Malaikat Israel menjelasin. Yang pertama, idza tabayyada sa'ruka ba'da sawadi. 1, utusanku itu adalah memutihnya rambutmu yang dulu warnanya hitam. Dalam kurung uban. Banyak juga yang udah ubanan ya. Hampir semua ya. Saya matu ubannya. Temen sama saudaranya ikut. Jadi banyak di pala. Sampai kumis uban semua kan. Jenggot juga, sampai bulu ketek juga. Jadi kata malaikat Israel kepada Nabi Yakub bahwa yang pertama utusanku adalah berubahnya warna rambutmu yang dulu hitam menjadi putih. Bayadu sya'rika ba'da sawadi. Dulu rambutmu hitam, sekarang jadi putih. Itu utusanku, kata malaikat Israel. Udah ada udah ada yang bilangin. Udah ada yang bilangin tuh uban. Itu utusan malaikat Israel. Uban romannya kadang-kadang mau dihilangin baik. Iya, ada yang dicet pakai romatek, sama nodrop, sama apalagi segala macam. Iya, istri saya nyoba rambutnya udah pada putih, katanya banyakkan pikiran, salah pakai obat pada bengap gini ya. Ada yang gitu mama, ada salah obat, pada bengkak lehernya gara-gara salah obat.
Dihitungin baik itu uban, kadang-kadang lakinya suruh nyabutin. Emang begitu, Nabi gue pernah Siti Aisyah dipangku sama Nabi, dipangku Nabi oleh Siti Aisyah, dihitung sama Siti Aisyah, ternyata ubannya Nabi semakin bertambah. Kemarin atuh sampai ditengetin sama Siti Aisyah, udah 7 hari ini mah. Kira-kira laki ngitung nggak uban laki udah lebih dari 7? Lebih. Sambil nyari uban, nyari kutu, dihitunginnya, bang udah tua bang. Itu. 1, utusan malaikat Israel adalah uban. Yang kedua, utusanku kata malaikat Israel kepada Nabi Yakub adalah do'fu jasadika ba'da kuwati, lemahnya jasadmu yang dulu kuat. Sekarang mah kalau takjiah nyarinya pojok. Daerah. Iya. Kagak boleh ngeliat tembok nganggur. Menyender. Iya. Dulu lemah, dulu kuat, sekarang lemah. Kagak boleh jalan dikit udah ngos-ngosan. Kagak boleh kerjaan dikit dulu ngoret habis sepetak sepagian. Sekarang baru jam 10 segitu-gitu juga. Kagak banyak-banyakin. Keringet mah udah gobios. Napas sudah ngos-ngosan. Dulu kuat, gagah lagi muda. Sekarang udah tua, ontong pakai belagu-lagu lagi. Badan udah lemah. Israil udah ngutus utusannya, udah 2. Uban udah ngumbuk. Nah, ngumbuk. Iya. Rembik. Nah. Ngumbuk, rembik. Itu uban. Bejibun. Wa ilaha illallah. Udah badan lemah. Yang kedua, badan dulunya kuat, sekarang lemah. Yang ketiga, kata malaikat Israel, inhina wa ajmika ba'da kuami. Yang ketiga, bengkoknya tulangmu yang dulu pada lempeng, sekarang perhatiin jempol sama kelingking kagak pada akur. Iya. Ada yang kelingkingnya madu kulon, ada yang jepling ke atas. Iya. Ya Allah. Sholat udah kesemutan. Iya. Agak boleh diri dikit, oyak. Iya. Onyet. Kenal onyet? Doyong. Onyet pisan badan udah. Jadi udah bengkok, inhina wajmika, bengkoknya tulangmu badak tuami, yang dulunya lempeng semua. Sekarang mah romannya, badannya udah pada rentak. Semut udah pada datang. Gula udah kagak pakai beli. Ya, udah punya sendiri. Ngopi gue udah pahit. Ya, tong kata nenek-nenek. Badan gue udah pada sakit, pada meluang. Gua memadang gue supaya bisa minum obat doang. Ya, udah kagak mikirin lu beliin soto, lu kagak mikirin beliin sop, bakso, apalagi seblak main yang pedas. Gua mau udah kagak mikirin. Gua mah sekarang yang penting gua makan supaya obat bisa kegerus. Tuh, nenek-nenek, aki-aki. Artinya apa? Kelemahan-kelemahan yang ada diri kita, kata malaikat Israel, itu adalah utusan-utusan malaikat Israel yang ngasih tahu, yang ngasih tanda bahwa dikit lagi gua mau datang. Iya. Udah kumpul 3-3-nya belum? Udah. Uban udah. Badan lemah udah. Jempol pada bengkok. Udah semua enggal gitu Pak. Enggal itu. Ya. Siap-siap. Iya. Udah siapin deh 5 karung pidia.
Oleh karena itu sama-sama kita, karena memang yang namanya kematian tidak ada jadwalnya. Kalau ada jadwalnya mah enak. Ketika malaikat Israel juga temannya Nabi Sulaiman. Malaikat Israel teman Nabi Sulaiman. Suatu ketika Sulaiman bukan almarhum, bukan. Dia udah ketemu. Iya, udah ketemu. Itu. Ketika Nabi Sulaiman memanggil perdana menterinya, di situ ada malaikat Israel yang sedang menyamar. Itu perdana menterinya diliatin baik sama malaikat Israel. Nabi Sulaiman nanya, "Ngapa lu ngeliatin dia baik? Kayaknya dia besoknya gue mau cabut." Tuh kata Nabi, kata malaikat ketika ditanya oleh Nabi, tapi matinya bukan di sini. Kata malaikat Israel, tapi dia mukanya gue kenal nih, udah periksa kemarin, udah 70 balik gue liatin. Kan begitu katanya. Malaikat Israel tiap hari 70 balik ngeliatin siapa yang bakal mau dicabut besok. Udah tengah nih mukanya. Tengah mukanya nih. Matinya besok dia nih. Tapi bukan di sini. Ngapa dia ada di sini? Gitu. Malah kemudian perdana menterinya mah kagak tahu lagi diomongin. Iya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada perdana menterinya, "Perdana menteri, sini. Kenapa? Kamu besok saya kasih tugas berangkat ke India." "Oh gitu?" "Iya." Berangkat dia ke India. "Oh bener baik," kata malaikat Israel. "Bener dia matinya di India, bukan di sini. Bener baik." Dia perintahnya oleh Nabi Sulaiman, dia ditugasin untuk berangkat ke India. Malaikat Israel pun tahu dia bakal dicabut nyawanya, tapi kagak bakal tahu dia di mana tempatnya. Tapi bukan di sini, gitu. Di tempat lain. Ternyata dia matinya di tempat lain. Makanya kata Allah, "Walau kuntum fi burujim musayyadah," meskipun engkau ada di bawah besi yang menjadikan ruang engkau berlindung, malaikat mati, malaikat maut, malaikat Israel kalau udah datang dimanapun engkau berlindung, walaupun di bawah tempat yang ditutupi oleh besi, engkau pasti akan mati. Kemudian bersiap belum? Belum. Iya, kapan baik punya siap? Kan istilahnya begini. Dulu pernah sekolah? Pernah ya? Kira-kira kalau ada pengumuman, para siswa-siswi sekalian, besok kalau habis hari ini pengumuman, habis istirahat langsung pulang. Gurunya mau rapat sorak gitu bocah. Girang. Karena disuruh pulang. Gitu. Alhamdulillah udah capek belajar dari pagi, pengen main, pengen pulang. Alhamdulillah istirahat kudu pulang. Pulang, sorak, girang, senang. Begitu juga kita kira-kira. Ya, kalau lagi main prosodan, lagi main becek-becekan, waktu udah sore, emak manggil, balik lo, balik nggak? Dibawain sapu, dipaksa balik, lagi main, nangis nggak itu bocah? Nangis. Mau balik apa kagak itu bocah? Kagak mau. Sama kita juga, perumpamaannya begitu. Kalau kita udah siap pulang, maka ketika ada pengumuman pulang, senangnya minta ampun. Karena ngerjain PR udah beres, udah dinilai sama guru, disuruh balik istirahat, udah waktunya pulang, senang. Tapi kalau kita di dunianya kagak sungguh-sungguh, seperti bocah yang belajar tadi, udah ngapal, udah belajar dari pagi, dia disuruh pulang, dia pulang senang, udah capek di sekolahan. Beda dengan anak-anaknya lagi main, dia disuruh pulang lagi enak-enaknya main, nangis jengker kagak mau balik. Berarti orang yang senang akan kematian, berarti dia hidupnya udah sungguh-sungguh.
Sepanjang hidupnya mah cuman main-main. Disuruh balik sampai direjeng sama malaikat, disuruh balik kagak mau balik karena di dunianya masih main. Kira-kira kita main apa sungguh-sungguh, Pak? Sungguh-sungguh kayak bocah sekolah istirahat suruh balik tadi. Iya, bukan kayak bocah lagi main comberan disuruh balik dibawain sapu, bukan. Nah, berarti hidup kita sungguh-sungguh. Gitu. Oleh karena itu supaya kita tetap menjadi orang yang sungguh-sungguh, siap-siap baik. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Kira-kira main-main apa sungguh-sungguh kira-kira. Kira-kira kalau dibawain sapu sama malaikat Israil, kira-kira kita dibawain sapu apa diumumin kira-kira kita mah? Diumumin, pengen balik ya Tom. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa ini ya? Nggak 10 ya, nggak 10 ya. Iya. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesiapan tadi, bahwa ketika dipanggil oleh Allah kita pahami sudah tanda-tandanya Israil bakal datang kepada kita, maka kita kalau sudah sadar, maka kita pasti akan berpikir dari mana kita dan kita mau kemana. Ketika kita berpikir siapa kita, dari mana kita, dan kita mau kemana, timbul kesadaran dalam diri. Kalau kita dengar ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita terjemahkan innalillah, kita itu milik Allah, asalnya dari Allah. Ada ruh kita yang ditiupkan oleh Allah, nanti diambil lagi oleh Allah. Baliknya kemana? Lillah, baliknya juga kepada Allah. Allah juga. Timbul kesadaran itulah yang membuat kita nanti insya Allah diterima amalnya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Simple sebenarnya, Mas. Oleh karena itu simpelnya apa yang terus kita sadari itu menjadi kesadaran seperti itu, maka orang-orang yang sadarlah, yang hatinya terbukalah, yang pasti nanti kembali kepada Allah, yang nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar dulu bahwa kita bakal mendapatkan kematian. Oleh karena itu, ketika Nabi menyatakan, ketika kita sadar sebagai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, maka tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya sekarang kita beramal baik supaya nanti diterima oleh Allah kebaikan-kebaikan kita. Yang jelek maka gak bakalan diterima sama Allah. Yang diterima sama Allah mah yang baik-baik. Maka ayat yang tadi dinyatakan bahwa fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka nanti akan diceritakan, diberitakan, disampaikan apa-apa yang engkau kerjakan. Yang dikerjakan ada yang baik, yang dikerjakan ada yang buruk. Kata Nabi, kerjakan yang 3 supaya amalnya terus mengalir. 1, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqatin jariyatin, 1 sedekah jariyah. Ada yang nanya, saya mah apa yang mau disedekain? Duit orang gablek, harta kagak punya, mau sedekah pakai apa? Nabi menyatakan, ala kulli muslimin shadaqatun, setiap muslimin kudu sedekah. Sahabat bertanya, wa illam yastati, kalau tidak mampu ya Rasul, duit kagak ada, harta nggak ada, apa yang mau disedekain? Sedangkan itu sangat bermanfaat untuk kematian kita nanti. Nabi menjawab, ya'malu biyadihi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, kata Nabi. Kalau emang kagak punya yang disedekain, ya'malu biyadihi, kerja, usaha, kata Nabi. Ada kesungguhan untuk berbuat sedekah. Ini mah udah miskin, pengennya dibagi baik. Kata RT, lu mau dibukuin. Ada yang begitu. Kata Nabi, kalau pengen emang
berpahala sedekah, ya'malu biyadihi wa yanfa'u binafsi wa yatasaddaq. Bekerja, berusaha, saya kudu jadi orang sukses. Saya kudu jadi orang kaya. Setelah saya kaya, saya mau sedekah. Begitu kata Nabi konsepnya. Kudu ada usaha. Gitu. Jadi usaha, kerja, ngumpulin, jadi orang kaya, sedekah. Nanya lagi sahabat. Wa illam yastati, kalau nggak sanggup bagaimana ya Rasul? Itu. Emang usaha kerja roman bangkrut mulu. Usaha romannya untung menjauh. Merugi mulu. Mau bagaimana jadi orang kaya? Nabi menyatakan yu'inu, engkau membantu orang. Dal hadatil mahlubi, orang yang mempunyai hajat yang tidak mampu. Menolong orang yang tidak mampu, kemudian engkau tolong dengan kesanggupanmu, dengan jabatanmu, dengan kedudukanmu. Orang yang tadi lemah bisa dibantu oleh tenaga kita, bisa dibantu oleh jabatan kita. RT nganterin ke rumah sakit. Gua jaminannya di RT sedekah termasuk. Orang kena juga, RW panggil kemari, bener itu warga kita. Itu gagah. Dengan jabatannya menolong orang yang mempunyai hajat yang tidak mampu. Kalau emang tidak mampu dengan harta, dengan tenaga, bantu orang. Itu juga termasuk sedekah. Kalau kagak mampu juga bagaimana ya Rasul? Fa'ilam yajid, kalau kagak bisa nemuin yang begitu. Nabi menjawab, ya'muru bil ma'rufi awil khairat, aw bil khairi. Dia memerintahkan kepada kebaikan atau memerintahkan kepada kemakrufan. Jadi bahasanya kalau kata kita lagi orang ngelihat bangun masjid mah punya duit ya kagak bisa sedekah. Yang punya duit sedekah. Sedekah seminggu 1 juta. Sedekah 10 juta. Punya duit? Kagak punya duit, ya dia bantuin. Bisa ngeramik, ya dia ngeramik. Bisa ngecat, ya dia ngecat. Supaya bangunan masjid itu jadi, sedekah juga. Dia emang kagak bisa. Boro-boro ngeramik kok dia mah. Pastinya gue miring. Ngecat gue acak adul dia mah. Kagak bener urusan. Ya udah. Ya'muru bil ma'ruf au bil khairi. Dia main speaker ngumumin di tengah jalan. Terima kasih bapak-bapak yang sudah sedekah. Sedekah juga itu. Gitu. Jadi ngumumin, ngasih orang, mengimbau orang supaya ngajak sedekah. Itu sedekah juga. Kebaikan juga. Sahabat nanya lagi bae, wa illam yastati, kalau kagak sanggup ya Rasul, duit ora gablek, kerjaan kagak bisa, nyuruh ngumumin di speaker kagak bisa, ngeget. Boro-boro ngumumin di speaker, ngomong gue berakecot. Kagak bisa dia. Apa selanjutnya? Kalau itu semua 3 kagak mampu, Nabi menyatakan fal yumsik ala syarr, tahan dirimu dari berbuat keburukan. Nahan kita dari berbuat keburukan. Pengen banget kayak orang-orang. Ustaz Haji Hakim Madani ngomong, gue pengen kayak orang-orang pergi mancing. Pengen gue kayak orang-orang boncengin yang rambutnya merah. Pengen. Cuman wal yumsik minasar, dia menahan diri dari keburukan. Itu juga termasuk sedekah. Bahasanya udahan sedekah kagak, kerjain kagak, bantu ngomong kagak, ngomongin panitia, di panitia diomongin. Itu maka dia termasuk tidak sedekah. Maka fal yumsik minasyarr, dia menahan diri dari perbuatan buruk. Ya, gue mau bagaimana lagi atau andainya gue mau udah di rumah daripada keluar. Andainya mata gue jelalatan baik, gue di rumah beda. Mendingan gue di rumah daripada di luar banyak keburukan. Menahan diri untuk tidak ikut dalam keburukan, kagak ikut serta dalam keburukan tersebut. Kata Nabi itu
sudah termasuk sedekah. Makanya kalau pengen nanti kita di kuburan pahala kita terus mengalir, minimal diri kita menahan diri untuk tidak melakukan keburukan. Itu juga sudah termasuk sedekah. Begitu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup bisa menjadikan hidup kita selanjutnya tetap berbuat kebaikan-kebaikan, sehingga amal ibadah kita diterima kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedekah kalau tidak punya, sedekah dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Tidak mesti sedekah dengan harta, tidak mesti sedekah dengan tenaga, tidak mesti sedekah dengan lisan kita. Sedekah dengan diam terhadap keburukan pun termasuk sedekah, daripada kita nanti banyak ngomong ternyata banyak keburukan yang keluar. Kalau banyak keburukan yang keluar, sedekah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan bersama keluarga daripada Bapak Sulaiman bin Bandarli, semoga diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga anak-anak yang ditinggalkan menjadi anak yang soleh dan solehah, Amin. yang berharga, yang bermanfaat, yang Amin. selalu mendoakan kedua orang tuanya, Amin. yang pahalanya terus mengalir nanti di alam kuburnya, diterangi alam kuburnya. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang dikeluarkan dari malam pertama sampai malam ke-7 ini semuanya jadi pahala sedekah buat almarhum, sehingga tercatat sebagai sedekah jariyah yang mengalir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes, yes.